Nah, di video yang pertama yaitu video tutorial dasar pengenalan menu dan fungsi di program Microsoft Word. Langsung saja kita mulai. Kita klik program Microsoft Word. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan dari Microsoft Word. Kita mulai dari dasarnya dulu ya. Di sini adalah Quick Access Toolbar yang berisi tombol-tombol yang sering digunakan. Ini adalah Save untuk menyimpan dokumen, Undo untuk membatalkan suatu perintah yang sudah dilakukan, Redo untuk mengulang suatu perintah yang telah dibatalkan sebelumnya. Ini adalah Title Bar atau baris judul yang sedang aktif atau terbuka. Ini adalah Minimize untuk mengecilkan layar, Restore Down untuk membuat layar menjadi setengah, lambang X untuk menutup program yang sedang aktif atau apapun programnya jika lambangnya X berarti untuk keluar atau ditutup. Nah, di bawah Access Toolbar ada namanya Menu File. Kita klik. Lambang ini adalah Back yang digunakan untuk kembali ke tampilan lembar kerja Microsoft Word. Subinfo merupakan menu yang akan menampilkan beberapa tombol perintah seperti tombol Convert, tombol Protect dokumen, dan beberapa tombol lainnya. Subnew untuk membuka dokumen baru yang masih kosong. Subopen untuk membuka dokumen Microsoft Word yang pernah disimpan. Save dan Save As adalah submenu untuk menyimpan dokumen Microsoft Word di layanan online SkyDrive atau di komputer. Subprint untuk melakukan perintah mencetak dokumen serta pengaturannya. Subshare untuk sharing atau membagi dokumen dengan pengguna lain melalui media online, SkyDrive, email, atau melalui blog. Subexport untuk mengekspor dokumen Microsoft Word menjadi dokumen PDF atau XPS atau tipe yang lainnya. Close untuk menutup dokumen yang sedang aktif tanpa menutup program Microsoft Word. Subaccount untuk sign ke layanan online office.com. Option digunakan untuk membuka kotak dialog Word Option yang digunakan untuk mengatur tatanan umum Microsoft Word. Oke, kita kembali. Lanjut menu Home. Pada menu Home terdiri dari 5 grup. Itu ada Clipboard, Font, Paragraph, Style, dan Editing. Di grup Clipboard, ini adalah Cut, digunakan untuk memotong teks atau objek yang terpilih. Copy digunakan untuk menggandakan teks atau objek yang terpilih. Format Painting digunakan untuk meniru ke dalam dokumen lainnya. Dan Paste digunakan untuk menempel hasil copy atau cut. Lanjut Font. Ini adalah font untuk memilih jenis huruf. Font Size untuk mengatur ukuran huruf. Bold untuk menebalkan teks yang terpilih. Italic untuk memiringkan teks yang terpilih. Underline untuk memberikan garis bawah pada teks yang terpilih. Strike Through untuk memberikan tanda coret pada teks yang terpilih. Ini adalah Subscript untuk mengetik karakter pemangkatan. Bedanya yang ini untuk mengetik karakter pemangkatan bawah, dan ini untuk mengetik karakter pemangkatan atas. Text Highlight Color untuk memberikan warna stabilo di belakang pada teks yang terpilih. Font Color digunakan untuk mengatur warna teks terpilih. Di grup Paragraph, Bullet untuk memberikan poin atau tanda berurutan pada teks. Numbering untuk memberikan penomoran berurutan pada teks. Multi-level List untuk memberikan penomoran atau poin bertingkat pada teks. Decrease Indent untuk mendekatkan paragraf ke margin. Sort untuk mengurutkan teks yang dipilih sesuai abjad. Show atau Hide, tampilkan tanda paragraf dan simbol pemformatan tersembunyi lainnya.
Alik left, ratakan paragraf ke margin kiri, center, ratakan paragraf ke tengah, alik right, ratakan paragraf ke margin kanan, justify, ratakan paragraf bagian kiri dan kanan, atau rata kanan kiri. Line and paragraph spacing, untuk memilih beberapa besar angka, spasi antar baris dan paragraf. Shading, untuk mengubah warna di belakang teks, table, atau paragraf. Border, untuk menambahkan batas pada jendela penulisan atau kertas. Lanjut ke style atau gaya, yaitu untuk mengubah dan memilih jenis gaya pada penulisan teks atau dokumen. Pada grup editing, find, yaitu untuk menentukan teks atau konten lain yang ada pada dokumen. Replace, yaitu untuk mengganti teks yang dipilih dengan teks yang lain. Dan select, yaitu pilih teks atau objek yang ada di dalam dokumen. Lanjut pada menu page layout. Margin berfungsi untuk mengatur batas atas, bawah, kanan, dan kiri tulisan pada dokumen. Orientation berfungsi untuk mengatur posisi halaman menjadi bentuk potret atau landscape. Size berfungsi untuk mengatur ukuran kertas yang digunakan. Kolom berfungsi untuk mengatur kolom pada dokumen. Break berfungsi untuk mengatur kontinuitas halaman maupun kolom. Line numbers berfungsi untuk mengatur kontinuitas nomor baris teks. Hyphenation berfungsi untuk memisahkan suku kata dengan tanda hubung secara otomatis. Indent untuk mengatur batas kiri dan kanan tulisan. Left untuk mengatur batas kiri tulisan. Right untuk mengatur batas kanan tulisan. Spacing untuk mengatur jarak antar paragraf. Before untuk mengatur jarak tulisan dari paragraf sebelumnya. After untuk mengatur jarak tulisan dari paragraf sesudahnya. Position berfungsi untuk mengatur posisi gambar terhadap tulisan. Wrap text berfungsi untuk mengatur pelipatan tulisan sehingga ketika kamu menyisipkan gambar, maka dapat mengatur gambar ini sesuai dengan keinginan kamu. Bring forward berfungsi untuk meletakkan sisipan objek gambar yang dipilih ke posisi paling depan. Send backward berfungsi untuk meletakkan objek gambar yang dipilih ke posisi paling belakang. Selection pen berfungsi untuk menampilkan panel navigasi objek. Alignment berfungsi untuk meletakkan objek yang dipilih. Group berfungsi untuk menyatukan beberapa objek yang dipilih. Rotate berfungsi untuk memutar suatu objek gambar yang kita masukkan ke dalam dokumen.